Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, para kiai yang kami hormati, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan berbagi ilmu, kita akan sharing tentang ilmu, yaitu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Mungkin selama ini kita sering mendengar hadis nabawi atau hadis nabi, hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik itu qaulin, perkataan, fi'lin, perbuatan, maupun takririn, yaitu persetujuan atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Namun juga kita perlu ketahui bahwasanya ternyata ada hadis yang ini bukan bersumber dari Rasulullah SAW, tapi hadis ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita pahami bahwasanya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kitab Al-Qur'an. Jelas dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada yang itu adalah kalam, atau itu adalah ucapan atau perkataan yang itu bukan bersumber dari Rasulullah, walaupun itu dikatakan sebagai hadis. Jadi selama ini yang kita pahami, kalau hadis ini bersumber dari Rasulullah, ada Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada perkataan itu bersumber dari Allah, kalam Allah, tapi dia ini mengandung hadis, bukan ayat Al-Quran. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Makna dari qudsi atau kudus artinya adalah suci. Hadis yang suci. Nah, ini nama lainnya dari hadis qudsi, yaitu hadis Rabbani atau hadis ilahi. Karena hadis ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok kemudian dia bersumber dari Allah? Kenapa tidak bisa dikatakan sebagai Al-Quran, tapi malah dikatakan sebagai hadis? Nah, inilah yang perlu kita fahami. Jadi hadis qudsi ini hadis dia bukan Al-Quran, dan dia juga bukan bersumber dari Nabi, tapi dia diucapkan oleh Nabi, tapi bukan Nabi yang membuatnya, melainkan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah akan kita kaji lebih jauh, lebih detail tentang apa itu perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama, ini berdasarkan lafadz dan maknanya. Berdasarkan lafadz dan maknanya, kalau hadis nabawi ini hadis yang murni bersumber dari Rasulullah SAW, baik lafadz maupun makna. Jadi lafadznya, redaksinya itu, teksnya atau matannya hadis itu adalah murni dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang membuatnya. Jadi sumbernya, kemudian memaknai atau menerjemahkan pemahamannya ini juga bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan hadis qudsi ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Rasulullah ini hanya memahami atau menerjemahkan dari sumber tersebut, kemudian beliau buat redaksinya. Jadi maknanya dari Allah, namun kemudian yang mengolah atau membuat dari
redaksi sumber dari Allah tersebut atau isi kandungan maknanya dari Allah kemudian diolah menjadi sebuah bahasa, menjadi kalimat. Nah, itu adalah tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hadis qudsi ini maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan lafadznya Rasulullah yang membuatnya. Jadi hadis qudsi ini hasil interpretasi atau pemahaman Rasulullah terhadap makna atau kandungan sebuah kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi sumbernya dari Allah, maknanya dari Allah, sedangkan Rasulullah hanya membuat teksnya. Itu berdasarkan lafaz dan maknanya. Yang kedua, berdasarkan penyandarannya atau nisbahnya. Jelas tadi kita pahami bahwasanya hadis Nabawi ini atau hadis Nabi, hadis Rasulullah ini nisbahnya tentu murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu lafaz maupun makna. Ya, sedangkan hadis qudsi ini jelas ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sumbernya atau yang membuat kandungan atau intisari dari hadis tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibuatlah teksnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau penyandaran dan nisbahnya hadis Nabawi dari Rasulullah, sedangkan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdasarkan cakupannya, ya, berdasarkan cakupannya atau isinya atau kontennya, kalau hadis Nabawi ini mencakup murni dari Rasulullah SAW, baik itu qaulin perkataan, fi'lin perbuatan, maupun takririn yaitu persetujuan atau ketentuan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi tiga hal tersebut ini murni dari Rasulullah SAW, maknanya dari Rasulullah, kemudian teksnya juga dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kalau hadis qudsi ini jelas ini maknanya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tugas Rasulullah ini hanya membuat redaksi atau teks. Jadi hadis qudsi ini hanya mencakup qauli, perkataan dari Rasulullah, sedangkan di luar dari itu semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi substansi kontennya ini adalah dari Allah, sedangkan lafadznya atau bungkus luarnya atau teksnya ini Rasulullah yang membuatnya. Ya, kemudian berdasarkan muatannya, ya, hadis Nabawi ini memuat semua hal atau semua syariat. Ya, jadi segala hal tentang hukum-hukum ini semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk teks maupun maknanya. Jadi hasil pemahaman dari Rasulullah terhadap kitab Al-Quran atau terhadap wahyu Allah, kemudian Rasulullah yang menerjemahkan dan memahami, kemudian Rasulullah mempraktekannya. Ya, sehingga kita contoh, ya, kita jadikan menjadi teladan atau praktek keseharian. Sedangkan muatannya kalau hadis qudsi ini hadis yang isinya tentang sifat-sifat Allah. Jadi isinya ini hanya seputar tentang bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya. Ya, Allah membahas tentang bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berisi tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang bagaimana fikih atau muamalah atau praktek ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi murni ini Allah mengisahkan atau menceritakan tentang dirinya atau tentang sifat-sifatnya. Kemudian berdasarkan jumlahnya, ini hadis Nabawi ini tentu sangat banyak, ya, karena segala aktivitas yang itu bersumber dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Jadi tentu selama hidup Rasulullah SAW tentu banyak
yang beliau ucapkan. Ya, banyak nasihat, banyak pesan-pesan, banyak kalam hikmah, banyak mau'izah hasanah yang kemudian itu diabadikan atau ditulis oleh para sahabat, kemudian menjadi manuskrip atau menjadi catatan yang akhirnya sampailah kepada kita semuanya. Nah, sedangkan hadis qudsi ini tentu sangat sedikit ya, karena Allah hanya menceritakan tentang dirinya. Nah, dan biasanya ciri-ciri dari hadis qudsi ini biasanya karena Allah menceritakan tentang dirinya, walaupun itu adalah hadis, tapi kemudian Rasulullah nanti mengucapkan, dan di situ ada redaksi qala Allahu azza wa jalla, atau dalam redaksi lain itu yaqulullahu ta'ala. Ya, Allah berfirman. Hadis tapi kemudian isinya Allah berfirman, bukan Rasulullah sebatas sabda Rasulullah. Jadi bukan sekedar Rasulullah bersabda, tapi di situ ada penjelasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kalau bisa kita berikan satu contoh, ini misalnya contoh tentang hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6970 dan Imam Muslim nomor 2675. Hadis ini tentang Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda. Kemudian diperjelas yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman. Ana inda dhanni abdi bi wa ana mahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Ya, muttafaqun alaih, atau ini hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan malaikat. Ya. Nah, ini jadi hadis ini berisi tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Allah menceritakan tentang dirinya, tidak membahas tentang hukum-hukum atau apa yang menjadi amaliyah yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini beberapa perbedaan karakter antara hadis Nabawi dengan hadis qudsi. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mendatangkan berkah, rahmat, maghfirah, segala pertolongannya kepada kita semuanya, sehingga dalam keadaan apapun kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.